Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, kelas Nagari. Di mana dalam pertemuan ke-9 kali ini, saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur negara ya dalam materi mata kuliah ilmu negara. Di mana sebelumnya kan kita sudah masuk di ujian UTS ya, ujian UTS, di mana ujian UTS sendiri Bapak Ibu sudah melihat apa saja soalnya, terus bagaimana bentuknya, serta pengertian-pengertian yang telah diberikan ya di dalam ujian tengah semester kemarin, yaitu banyak saja pengertian-pengertian itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-7. Di dalam unsur-unsur negara ini sendiri, unsur-unsur negara ini sangat berhubungan sekali ya dengan beberapa materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ke-7 dan ke pertemuan yang kemarin kita sampai ya, kepada pertemuan yang secara offline ya. Saya jelaskan ya terkait bagaimana pertumbuhan negara itu terjadi, bagaimana negara itu bisa hadir, terus dampak dari negara itu bisa terjadi seperti apa, kan itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Di dalam unsur-unsur negara ini, aspek-aspek yang terdapat dalam unsur-unsur negara ini juga berkaitan langsung bagaimana negara itu muncul dan bagaimana konsep negara itu hadir. Begitu. Di mana dalam pertemuan sebelumnya, di dalam pertemuan ke-7 kan sudah saya jelaskan terkait pertumbuhan negara secara primer dan sekunder. Dan primer dan sekunder itu juga hadir di dalam unsur-unsur negara ini sendiri. Oke, untuk tidak berlama-lama saya menjelaskan, saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur negara ini seperti apa, pengertian seperti apa, terus bentuk dari unsur-unsur dan negara ini seperti apa. Oke, kita next. Nah, di sini ada bisa Ibu lihat bahwa Bapak-bapak Ibu kelas nagari bisa lihat bahwa untuk melengkapi arti negara perlu dikiranya diuraikan unsur-unsur dari negara tersebut. Yang dimaksud dengan unsur negara, ya, pengertian dari unsur negara ini sendiri adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada, begitu. Terus unsur-unsur negara ini yang dikenal itu ada 3. Nah, ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang diakui. Sebelumnya kan kita sudah saya jelaskan terkait bagaimana terbentuknya wilayah, karena apa gitu kan. Bagaimana terbentuknya rakyat gitu. Dari mulai zaman Adam, ya bisa kita lihat Adam, satu orang membentuk dengan terus menikah, punya istri, punya anak, akhirnya membentuk suatu kelompok. Kelompok lain juga membentuk suatu kelompok lain, akhirnya terbentuknya seorang perkumpulan atau persekutuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi di sini kita akui adalah rakyat itu sendiri. Kemudian dari rakyat tersebut adalah mendirikan suatu negara, dan negara itu memberikan suatu pemerintahan. Pemerintahan tersebutlah yang harusnya dan akan diakui oleh negara-negara dalam unsur terbentuknya suatu negara itu sendiri. Makanya ada di sini pemerintah yang diakui. Begitu. Oke, untuk melanjutkan saya ini akan menjelaskan terkait wilayah itu seperti apa. Di sini ada beberapa pengertian terkait wilayah itu seperti apa, terus timbulnya wilayah itu karena apa. Kemudian, oke, langsung saja, di mana pengertian dari wilayah ini ialah suatu batasan wilayah di mana kekuasaan negara itu tidak berlaku. Nah, di sini ada tidak berlaku, di mana di luar batasan wilayah. Karena apa? Karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Jadi wilayah itu hanya berlaku kepada satu wilayah saja. Ketika sudah masuk ke wilayah lain, berarti itu peraturan atau kekuasaan itu tidak diakui. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang itu ikut campur dalam wilayah tersebut, maka akan timbullah sengketa, yaitu apa? Sengketa internasional itu sendiri. Di sini walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut dengan daerah eksterritorial, di mana eksterritorial itu negara atau kekuasaan itu sendiri, di mana negara atau di kekuasaan itu sendiri itu bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya sebagai pengecualian. Misalnya di tempat kediamannya kedutaan asing berlaku kekuasaan negara asing itu sendiri, begitu. Untuk mengenai ditempatkan kediaman, mengenai suatu batasan wilayah negara, itu orang tidak dapat melihat dalam Undang-Undang Dasar Negara saja, tetapi juga mengikuti kepada perjanjiannya. Nah, perjanjian itu disebut oleh dalam perjanjian disebut juga sebagai traktat. Jadi traktat itu adalah perjanjian ya, nah itu. Di mana antara dua negara atau lebih yang berkepentingan dan biasanya merupakan negara tetangga. Nah, contohnya kayak Indonesia dengan Malaysia begitu. Di mana mempunyai suatu wilayah sendiri, yaitu wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Ketika sudah
memasuki wilayah Malaysia, maka undang-undang dasar atau peraturan di sanalah yang berhak untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan yang mereka laksanakan, seperti itu. Tapi ketika ada suatu perjanjian antara dua negara atau traktat tadi, itu bisa disebut dengan perjanjian internasional tadi, begitu. Nah, di mana perjanjian internasional ini sendiri itu dimuat bisa disebut dengan bilateral maupun bisa disebut dengan multilateral. Di mana kalau bilateral ini sendiri adalah suatu perjanjian yang diperjanjikan atas dua negara saja, kayak gitu. Di mana contohnya tadi itu negara Malaysia dengan negara Indonesia, begitu. Kemudian kalau misalnya yang multilateral berarti sifat perjanjiannya ini untuk beberapa negara, lebih dari satu negara, begitu. Bisa Malaysia, bisa atau ASEAN, gitu kan. Ada perjanjian-perjanjian ASEAN kayak gitu dan lain sebagainya. Atau yang terbaru yaitu G20. Itu perjanjian antara 20 negara, begitu. Jadi itu juga termasuk ke dalam traktat tadi atau perjanjian internasional untuk multilateral atau berbagai negara. Kemudian wilayah teritorial, wilayah atau teritorial ini mempunyai arti luas, di mana arti luasnya itu antara lain itu mencakup udara, darat, dan laut. Nah, ketiga itu ditentukan oleh perjanjian tadi, begitu. Jadi wilayah itu juga mempunyai aspek yang cukup luas terkait bagaimana kekuasaan itu terjadi. Tetapi kalau kekuasaan itu di luar wilayah dia, maka aspek yang dipakai adalah aspek internasional dan harus mengikuti bagaimana perjanjian itu hadir, gitu. Ketika seseorang mau pergi ke negara lain kan ada perjanjiannya, gitu, ada kerjasamanya, kayak gitu. Nah, dari kerjasama tersebutlah menimbulkan suatu hukum, yaitu hukum apa? Yaitu hukum internasional itu tadi, begitu. Ketika pemerintah sudah diakui, maka Kedutaan Besar Indonesia itu wajib menempatkan dirinya kepada negara Malaysia untuk apa? Untuk menjaga atau menjalin silaturahmi dalam berbagai hal yang sudah diperjanjikan di dalam bentuk-bentuk internasional tadi, baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral. Kalau misalnya Indonesia itu menjalin dengan negara lain selain juga Malaysia, begitu. Kemudian di sini ada pengertian dari rakyat. Ya. Sebelumnya kan sudah saya pelajari, sudah saya jelaskan terkait terbentuknya rakyat dari mulai awal hingga akhir terjadi. Kemudian akhirnya dari rakyat juga berbentuk dengan kelompok. Terus dari kelompok akhirnya membentuk suatu wilayah atau persekutuan masyarakat. Nah, dalam hal ini rakyat ini akan saya jelaskan bahwa pengertian dari rakyat ini sendiri adalah mempunyai rumusan sebagaimana itu sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia. Karena kan manusia kan simbiosis mutualisme, ya, tidak saling menompang, ya, atau tolong menolong, ya kan, seperti itu. Jadi ada unsur itu juga di dalam suatu perumusan dari rakyat itu sendiri. Gitu. Karena rakyat ini kan juga awalnya dari kelompok kecil, kemudian menjadi kelompok yang besar, hingga lebih besar lagi. Yang dinamakan dengan persekutuan rakyat tadi atau masyarakat tadi yang kemarin saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di dalam rakyat ini sendiri, rakyat ini juga mempunyai beberapa istilah yang erat kaitannya terkait pengertian ini, di mana istilah atau pengertian tentang rakyat ini ada 3, di mana ada rumpun, ada bangsa, dan ada nazi atau nati. Nah, di sini saya akan jelaskan nih terkait rumpun, bangsa, dan nati itu seperti apa. Dalam pengertiannya, rumpun ini adalah sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan, ya kan, karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama. Jasmaniah yang sama ini antara lain yaitu seperti warna kulit, warna rambut, dan lain sebagainya. Kesamaan inilah yang mempunyai suatu ciri-ciri terkait jasmaniah ini sendiri. Maka penduduk di dunia ini dibagi dalam macam-macam rumpun. Rumpun sendiri ini adalah perkelompokan, yaitu di sini ada rumpun Melayu, di mana kelompok Melayu, artinya
Ada rumpun kuning, ada rumpun putih, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemudian bangsa. Bangsa ini juga masuk ke dalam bentuk dari pengertian yang sangat erat dengan rakyat. Di mana bangsa ini mempunyai arti. Arti dari bangsa ini adalah sebagaimana kumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan. Nah, misalnya apa? Yaitu bahasa, adat, kebiasaan, agama, dan lain sebagainya. Jadi unsur bangsa ini sangat berkaitan langsung dengan bagaimana ciri dari perasaan di dalam suatu kesatuan dari bangsa ini sendiri. Nah, bangsa. Karena apa? Yaitu tadi. Baik itu apa ya? Karena apa ya? Karena manusia ini mempunyai suatu bentuk dari perasaan atas kebudayaan itu sendiri. Nah, kebudayaan ini juga mengacu kepada apa? Yaitu baik itu bahasa, adat, kebiasaan, agama, dan sebagainya. Kemudian setelah bangsa ini juga ada pengertian tentang nati. Nati ini apa? Yaitu sebagai bangsa, ya kan? Sebagai bangsa yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nati ini juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik. Kesatuan politik yang sama. Ciri jasmaniah dalam nati ini sendiri yaitu mempunyai kebudayaan, bukan termasuk syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara itu sendiri atau nati. Jadi nati ini adalah suatu bentuk dari suatu bentuk dari ciri-ciri yang mutlak terkait suatu bangsa itu sendiri, begitu. Oleh karena itu, nati ini bisa disebut sebagai nasional oleh karena pendirinya atau keadaan dari nasional itu sendiri. Agak itu. Jadi nati ini adalah suatu keadaan dari nasional itu sendiri bagaimana. Nah, kalau bangsa itu kan dia lebih spesifik kepada bagaimana ciri atas kebudayaan tersebut itu dapat diaplikasikan dengan baik oleh manusia itu atau rakyat itu sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan bahasa, adat istiadat, kebiasaan, agama, dan lain sebagainya. Tetapi kalau nati ini lebih bagaimana keadaan nasional itu terjadi. Yang dilihat dari apa? Yang dilihat dari kesamaan politik. Kayak gitu. Kesamaan politik inilah yang menjadi landasan dalam terbentuknya suatu manusia tadi atau rakyat tadi itu. Nah, 3 aspek inilah yang sangat erat kaitannya dengan pengertian dari rakyat itu sendiri. Kemudian di sini maka rakyat mempunyai arti yang netral dan rakyat sebagai salah satu unsur dari pada negara harus dihubungkan dengan ikatannya dengan negara itu sendiri. Oleh karena itu rakyat harus dimaksudkan sebagai warga negara. Nah, di mana ikatan warga negara tersebut ini juga menimbulkan hak atas kewajiban atau sebagainya. Dari hak dan kewajiban tersebut, maka warga negara dapat disebutkan dalam 4 hal. Yang pertama di status positif, status negatif, dan lain sebagainya. Nanti yang dulu lagi yang saya sebutkan. Di mana dalam status positif ini adalah mempunyai arti ya bahwa memberikan hak kepadanya untuk menuntut tindak positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik kemerdekaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kayak perlindungan atas jiwa, raga, milik kemerdekaan dan lainnya itu diatur ke dalam status positif di dalam bentuk dari warga negara itu sendiri. Nah, karena warga negara kan punya HAM. HAM itu juga mengatur terkait perlindungan. Jadi negara itu wajib melindungi rakyatnya. Makanya di sini ada perlindungan atas jiwa. Nah, itulah juga ada di dalam suatu perjanjian internasional. Nah, misalnya ketika Indonesia itu menjalin hubungan bilateral dengan Malaysia melalui perjanjian internasional atau traktat tadi terkait perlindungan warganya. Misalnya ada terjadi konflik ya di negara, misalnya negara tersebut terjadi konflik ya kan, konflik bilateral mereka atau intern mereka. Ketika ada konflik tersebut dan di situ ada warga negara dan di situ juga ada kedutaan besar Indonesia di sana, maka
negara tersebut itu wajib melindungi rakyatnya di sana. Nah, gitu. Contohnya apa? Yaitu banyaknya TKI-TKI kita yang menjadi pekerja di negara, misalnya contohnya Arab Saudi ya, Arab Saudi, Cina, ya kan, misalnya Malaysia, itu juga warga-warga tersebut tuh harus mempunyai perlindungan atas jiwa mereka, kayak gitu. Nah, ketika misalnya terjadi kasus, misalnya kan, TKI misalnya di TKI gitu mendapatkan kekerasan atas kejahatan, ya kan, di pekerjaannya di luar negeri, itu negara wajib melindunginya, kayak gitu. Itu juga termasuk dari status positif dari warga negara itu sendiri, yang dimana warga negara itu mendapatkan perlindungan atas jiwa raga itu sendiri. Nah, dan negaralah sebagai bentuk subjeknya itu melindungi perlindungan atas jiwa dan raga mereka di negara lain, kayak gitu. Kemudian itu status positif. Kemudian status negatif apa? Status negatif adalah seorang warga negara akan memberikan jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan terhadap hak asasi warga negaranya. Namun dalam keadaan tertentu, negara dapat melanggar hak-hak tersebut jika tindakan itu mempunyai kepentingan umum, kayak gitu. Misalnya gitu. Nah, misalnya apa sih hak negara tidak boleh ikut campur dalam hak asasi, itu banyak sekali, kayak gitu. Bisa termasuk juga ada juga kebebasan berpendapat, itu juga salah satu hak-hak dari warga negara, hak asasi warga negara. Yang negara itu juga boleh ikut campur karena setiap orang bebas atas suatu pendapatnya. Tetapi kalau misalnya pendapatnya tersebut itu negara itu bisa ikut campur ketika pendapatnya tersebut itu masuk ke dalam kepentingan umum, kayak gitu. Ketika pendapatnya tersebut itu meresahkan seseorang, maka negara juga wajib mengatur melalui undang-undangnya untuk memanage sebagaimana hak asasi ini dapat terjalin dengan baik oleh kepentingan umum tadi. Kemudian ada status aktif juga, ya, dan status pasif. Di mana status aktif ini adalah status aktif ini memberikan suatu hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam suatu pemerintahan. Yaitu tadi ada politik ya, ada politik yang saya jelaskan terkait politik tadi. Kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Untuk mewujudkan hak ini, setiap warga negara diberikan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu tadi. Nah, kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat juga diatur dalam status aktif. Yaitu di mana negara juga atau warga negara itu harus juga mempunyai juga mempunyai suatu kesamaan hak ya, terkait bagaimana dia itu dapat dipilih dan memilih terkait anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Jadi ada hak asasi yang tidak boleh ya diambil oleh negara untuk warga negara itu sendiri, begitu. Kemudian status pasif, di mana status pasif ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mentaati dan tunduk kepada seluruh perintah warga negara itu sendiri. Ini status pasif. Kemudian pemerintah ya, yang terakhir ya pemerintah, di mana pemerintah ini juga merupakan suatu alat atau bagian negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan warganya dan merupakan alat dan juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan, kayak gitu. Jadi pemerintah juga harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan dari negara itu sendiri. Yang penting adalah pemerintah yang berkuasa itu harus diakui oleh rakyatnya. Karena apa? Pemerintah ini juga diakui oleh rakyatnya melalui apa? Ya melalui tadi, yaitu status aktif tadi. Nah, itu rakyat juga harus bisa berekspresi untuk mengungkapkan pendapatnya atau berekspresi dalam memilih dan dipilih terkait anggota atau pemilihan di dalam DPR tadi, atau pemilihan di dalam suatu terbentuknya suatu organ-organ atau badan-badan negara ini sendiri sebagai landasan ya, begitu. Kemudian hakikat pemerintah itu merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri stabil
dari stabil, dan demikian pula pengakuan dari luar dan negara lain itu tadi sendiri, negara lain itu juga. Jadi pemerintah ini kompleknya juga cukup banyak, karena pemerintah ini adalah salah satu bentuk untuk menjalankan bagaimana negara itu bisa tercipta, bagaimana negara itu juga bisa maju, bagaimana warganya itu bisa teratur. Dari pemerintah inilah yang menjadi suatu tujuan untuk ditetapkannya cara untuk melakukan bagaimana rakyat itu bisa menjalin dengan baik, ya, bisa menjalin atau bisa merupakan bentuk dari kepentingan dari rakyat itu sendiri. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait unsur-unsur negara, ya, unsur-unsur negara ini sendiri, yang mana unsur-unsur negara ini kan bisa dilihat dari 3 aspek tadi, yaitu dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang diakui. Jadi perlunya pengetahuan terkait unsur-unsur pemerintah, unsur-unsur negara yang dilihat dari yang dilihat dari 3 aspek tadi. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait unsur-unsur negara dalam pertemuan ke-9 kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.